Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan Bapak semuanya, kami di sini dari kelompok 14, yaitu beranggotakan Nindi Laila Sari dan Aulia Yulinda Azin, yaitu saya sendiri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi gas termodinamika. Yang pertama yaitu adalah gas ideal. Gas ideal merupakan partikel gas yang dicirikan dengan jumlah sangat banyak, tetapi antar partikel tidak terjadi gaya tarik-menarik sama sekali. Setiap partikel gas selalu bergerak secara acak dengan arah sembarang. Ukuran ruangan tidak dijadikan acuan untuk membandingkan ukuran partikel gas, karena ukuran partikel gas ideal jauh lebih kecil daripada jarak antar partikel. Partikel gas ideal yang mengalami tumbukan yang bersifat lentik sempurna akan mengalami penyebaran secara merata pada seluruh ruang dengan jumlah yang banyak. Kemudian yaitu ada hukum dan persamaan dari gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle dipublikasikan pada tahun 1662, menyatakan bahwa pada suhu konstan, produk dari tekanan dan volume massa tertentu dari gas ideal dalam sistem tertutup selalu konstan. Hukum ini dapat diverifikasi secara eksperimental menggunakan pengukur tekanan dan wadah volume variabel. Persamaan ini juga dapat berasal dari teori kinetik gas. Jika wadah dengan jumlah molekul tetap di dalam, maka berkurang volumenya, lebih banyak molekul akan menyerang area tertentu dari sisi wadah persatuan waktu, menyebabkan tekanan yang lebih besar. Selanjutnya, hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dan jumlah zat gas dijaga tetap konstan. Secara matematis, hal tersebut dapat dituliskan seperti berikut. P tak hingga 1 per V, atau dalam bentuk lain bisa dituliskan sebagai berikut di mana PV sama dengan konstan. Sehingga untuk persamaan perbandingan keadaan gas sesuai hukum Boyle dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P1 V1 sama dengan P2 dikali Q2. Selanjutnya yang kedua itu ada hukum Charles. Jika hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan bahwa ketika tekanan suatu gas tetap konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhunya. Dengan demikian, hukum Charles dapat ditulis sebagai berikut, di mana P1 per T1 sama dengan V2 per T2 sama dengan konstan. Dengan keterangan, P1 sama dengan volume awal gas, T1 sama dengan suhu awal gas, P2 sama dengan volume akhir gas, dan P2 sama dengan suhu akhir gas. Selanjutnya yang ketiga itu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah pada volume yang konstan tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan konstan. Dengan keterangan P1 sama dengan tekanan awal gas, T1 sama dengan suhu awal gas, P2 sama dengan tekanan akhir gas, dan P2 sama dengan suhu akhir gas. Kemudian ada sifat-sifat gas ideal. Yang pertama yaitu ada molekul-molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah. Yang kedua, memiliki partikel-partikel gas yang jumlah sangat banyak dan tidak ada interaksi antar partikel gas. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel satu dengan partikel gas yang lain. Yang keempat, partikel gas bergerak secara acak ke semua arah. Yang kelima, ukuran partikel gas bisa diabaikan jika dibandingkan dengan ukuran ruangan. Yang keenam, tumbukan antara partikel gas dan juga tumbukan dengan wadah merupakan tumbukan lenting sempurna. Dan yang terakhir, partikel gas tidak berkumpul pada satu titik melainkan tersebar secara merata pada ruangan. Kemudian hukum Newton berlaku pada gerak partikel gas dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Selanjutnya yaitu persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal dapat kita sebutkan dengan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, atau P dikali V sama dengan N dikali K dikali T. Dengan keterangan P sama dengan tekanan gas, V sama dengan volume gas, N kecil sama dengan jumlah mol partikel, N besar sama dengan jumlah partikel, R sama dengan tetapan gas ideal, dan K sama dengan tetapan Boltzmann, kemudian T sama dengan suhu mutlak gas. Satuan tekanan yang sering digunakan dalam persamaan gas ideal yaitu 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pa, 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 76 cm merkuri,
sama dengan 760 mm merkuri sama dengan 1,01 bar sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pa. Hubungan tetapan mol dan jumlah partikel kesamaan gas ideal yaitu K sama dengan R per Na. N kecil sama dengan N per Na, N kecil sama dengan M per M. Na atau L sama dengan bilangan Avogadro di mana 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. M sama dengan massa benda dalam gram. M besar atau mm sama dengan massa molar atau AR atau mr atau gram per mol. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu termodinamika akan dijelaskan oleh Saudari Windy Lailasari. Kepada Saudari Windy Lailasari saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aulia. Maka saya akan melanjutkan di sini mengenai 4 jenis proses termodinamika. Di mana yang pertama dia ada proses isobarik, di mana proses ini merupakan perubahan sistem pada tekanan tetap, dan pada proses isobarik ini dia berlaku persamaan W sama dengan P delta V sama dengan P dikali V2 dikurang V1 dengan usaha delta U sama dengan Q dikurang W. Kemudian yang kedua ada dia proses isotermal atau kita sebut isotermik juga, di mana proses ini merupakan proses di mana suhu di sini adalah tetap. Dan menurut hukum Boyle berlaku persamaan PV sama dengan konstan, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, maka Q sama dengan W. Kemudian untuk proses isohorik, pada proses isohorik ini sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sejumlah kalor memasuki atau keluar sistem. Ini memberikan pengertian bahwa sistem itu tidak melakukan atau menerima usaha. Maka delta U sama dengan Q dikurang W, di mana W sama dengan 0. Maka delta U sama dengan Q dikurang 0, delta U sama dengan Q. Kemudian yang terakhir adalah proses adiabatik, di mana proses adiabatik ini adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Maka delta U sama dengan Q dikurang W, delta U sama dengan 0 dikurang W, delta U sama dengan minus W. Kemudian selanjutnya ada termodinamika gas pada statistik. Yang pertama ada entropi. Nah, secara termodinamika, entropi itu telah didefinisikan melalui hubungan dS sama dengan dQ per T. Di mana secara statistik ini, bahwa menurut statistik Maxwell-Boltzmann yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, karena assembly yang akan kita bahas lebih terfokus ke assembly gas, yang menganggap yang pada perumusan statistik Maxwell-Boltzmann ini kita sudah menganggap bahwa partikel gas itu dapat dibedakan satu dengan lainnya dengan asumsi ini, maka probabilitas penyusunan n buah partikel gas pada tingkat energi memenuhi W sama dengan n faktorial Vs Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Kemudian ada ungkapan energi dalam fungsi partisi. Nah, kita sepenuhnya menggunakan fungsi partisi sebagai jembatan antara statistik dan juga termodinamika. Nah, dengan demikian semua besaran termodinamika sedapat mungkin dinyatakan dalam fungsi partisi. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara energi sistem dengan fungsi partisi. Kemudian kita lihat bahwa S sama dengan sigma S NSES sama dengan sigma SES GS dikali E pangkat alpha tambah beta E sama dengan sigma S GS kali D per D beta dikali E pangkat alpha tambah beta ES sama dengan D per D beta di sigma S GS E pangkat alpha tambah beta ES sama dengan E alpha dikali D per D beta sigma S GS E pangkat beta ES sama dengan E alpha dikali D per D beta Z. Nah, selanjutnya bila kita ingin menyatakan dalam variabel suhu dengan menggunakan hubungan beta sama dengan minus 1 per Kt, maka diperoleh D per D beta sama dengan DT dikurang D beta, DT per D beta dikali D per DT sama dengan 1 per K beta 2 dikali D per DT sama dengan 1 per K dikali 1 per KT pangkat 2 dikali D per DT. Maka KT kuadrat dikali D per DT.
Kemudian ada kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor pada volume tetap dapat diturunkan dari energi sistem, yaitu CV sama dengan dE per dt. Selanjutnya, dengan menggunakan ungkapan energi dalam fungsi partisi pada persamaan di atas, maka kita bisa mendapatkan CV sama dengan D per dt, buka kurung NKT kuadrat dikali dt ln Z. Tutup kurung sama dengan 2 NKT dikali D per dt ln Z tambah NKT kuadrat dikali D kuadrat per dt kuadrat ln Z sama dengan NK buka kurung 2T dikali D per dt ln Z tambah T kuadrat dikali D kuadrat per dt kuadrat ln Z. Kemudian perhitungan fungsi partisi klasik. Nah, telah kita turunkan persamaan rapat keadaan yaitu GEDE sama dengan BV2V dikali 2M pangkat 3 per 2 kali E pangkat setengah DE. Nah, bentuk penjumlahan dalam fungsi partisi seperti yang tampak pada persamaan dapat dinyatakan dalam bentuk integral dengan terlebih dahulu melakukan transformasi yaitu GS menjadi GEDE dan sigma S menjadi integral 0 menuju tak hingga. Nah, dengan transformasi tersebut, maka kita bisa mendapatkan bentuk integral untuk persamaan 12-15, yaitu Z sama dengan integral dari 0 menuju tak hingga E pangkat minus E per KT dikali G EDE sama dengan B V2V dikali 2M per T kuadrat integral 0 menuju tak hingga E pangkat minus E per KT dikali E pangkat setengah DE sama dengan BV2V dikali 2M pangkat 3 per 2 dikali KT pangkat 3 per 2 dikali akar V per 2 sama dengan BV dikali 2M VKT pangkat 3 per 2. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa hasil, yaitu ln Z sama dengan ln BV dikali 2M VKT pangkat 3 per 2 sama dengan ln BV dikali 2M VKT pangkat 3 per 2 ditambah 3 per 2 ln T. Dengan menggunakan persamaan di atas, maka kita bisa ke dalam persamaan 12-15 yang sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan ungkapan untuk energi gas yaitu menjadi E sama dengan NKT kuadrat dikali D per dt ln BV dikali 2M VKT pangkat 3 per 2 ditambah 3 per 2 ln T sama dengan NKT kuadrat buka kurung siku 0 ditambah 3 per 2 dikali 1 per 3 tutup kurung siku sama dengan 3 per 2 NKT. Nah, persamaan 3 per 2 NKT ini persis dengan yang diperoleh menggunakan prinsip ekipartisi energi di mana gas memiliki 3 derajat kebebasan energi yang disumbangkan oleh 3 komponen momentum. Karena terdapat molekul, maka energi total gas memenuhi persamaan 3 per 2 NKT dengan menggunakan fungsi partisi pada persamaan 12-21 sebelumnya. Maka entropi pada persamaan ini menjadi S sama dengan 3 NKT per 2 per T ditambah Kn ln BP dikali 2 MPKT pangkat 3 per 2 per N tambah Kn sama dengan 5 per 2 Kn tambah Kn ln dikali BV dikali 2 MPKT pangkat 3 per 2 per N. Nah, selanjutnya ada entropi gas semiklasik. Nah, pengenalan konsep kuantum dalam menentukan kerapatan keadaan untuk gas klasik melahirkan apa yang disebut formulasi semiklasik dari gas. Nah, dalam formulasi ini, maka ungkapan kerapatan yang memiliki energi antara E sampai E tambah DE menjadi G DE sama dengan V2V per H pangkat 3 dikali 2M pangkat 3 per 2 dikali E pangkat setengah DE. Nah, dan entropi gas menjadi pada persamaan S sama dengan 5 per 2 Kn ditambah Kn ln buka kurung Pi dikali 2 MVKT pangkat 3 per 2 per NH kubik tutup kurung sama dengan NK dikali 5 per 2 ditambah ln Pi dikali 2 MVKT pangkat 3 per 2 per NH pangkat 3. Nah, ungkapan entropi pada persamaan ini dikenal dengan persamaan Secour-Tetrode untuk entropi. Kemudian di sini ada fungsi partisi total. Untuk menentukan fungsi partisi total, kita mulai dengan memisalkan keadaan translasi ke I memiliki energi E1I.
Untuk keadaan rotasi ke J memiliki energi E2J. Kemudian untuk keadaan vibrasi ke L memiliki energi 3EL atau E3L. Nah, energi total gas pada keadaan translasi ke I, rotasi ke J, dan vibrasi ke I adalah IJL sama dengan E1I ditambah E2J ditambah E3L. Dengan bentuk energi, maka fungsi partisi total gas menjadi Z sama dengan sigma IJL eksponensial buka kurung minus E IJL per KT sama dengan sigma IJL E pangkat minus I1 per KT dikali E pangkat minus E2J per KT dikali E pangkat minus E3L per KT. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada Saudari Aulia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Windy. Pada slide selanjutnya yaitu di mana jika penjumlahan pada persamaan 12.29 diuraikan atas suku-suku, maka tiap suku mengandung faktor perkalian E pangkat minus 1I per KT dikali E pangkat minus E2J per KT dikali E pangkat minus E3L per KT untuk semua kombinasi nilai I, J, dan L. Dengan adanya kombinasi seperti itu, maka kita dapat melakukan penyederhanaan sebagai berikut ini. Lihatlah perkalian berikut ini di mana sigma I dikali XI dikali sigma J dikali XJ dikali sigma L dikali XL sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya, lalu dikali Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah seterusnya, dikali Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah seterusnya, sama dengan X1 dikali Y1 dikali Z1 ditambah X1 dikali Y1 dikali Z2 ditambah X1 dikali Y1 dikali Z3 ditambah seterusnya, lalu ditambah XI dikali YJ dikali ZL ditambah seterusnya. Ya. Pada hasil perkalian, kita dapatkan penjumlahan yang tiap sukunya mengandung perkalian XI dikali YJ dikali ZL untuk semua kombinasi nilai I, J, dan L. Penjumlahan suku-suku yang tiap sukunya mengandung perkalian XI dikali YJ dikali ZL untuk semua kombinasi nilai I, J, dan L dapat dijumpai pada penjumlahan lipat 3 berikut ini. Di mana sigma IJL dikali XI dikali XJ dikali XL sama dengan X1 dikali Y1 dikali Z1 ditambah X1 dikali Y1 dikali Z2 ditambah X1 dikali Y1 dikali Z3 ditambah seterusnya ditambah XI dikali YJ dikali ZL ditambah seterusnya. Berdasarkan persamaan 12.30 dan 12.31, kita simpulkan sigma IJL dikali XI dikali XJ dikali XL sama dengan sigma I dikali XI dikali sigma J dikali XJ dikali sigma L dikali XL. Dengan sifat pada persamaan 12.32, maka kita dapat menuliskan fungsi partisi 12.29 menjadi Z sama dengan sigma I dikali E pangkat minus E1I per KT dikali sigma J dikali E pangkat minus 2J per KT dikali sigma L dikali E pangkat minus E 3L per KT sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3, di mana Z1 sama dengan sigma I dikali E pangkat minus E 1 per I per KT, Z2 sama dengan sigma J dikali E pangkat minus E 2J per KT, Z3 sama dengan sigma L dikali E pangkat minus E 3L per KT. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Itulah hasil dari materi kami, yaitu gas termodinamika dari kelompok 14. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.